Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Gus Jamal di channel Gus Jamal Official. Pada kesempatan malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Kang siapa namanya? Rio. Kang Rio. Kang Rio ini sudah hadir di beberapa video-video saya sebelumnya, termasuk video hipnotis dan misteri. Nah, sekarang pada kesempatan malam hari ini kita sedikit berbincang ya, tentang hipnotis. Bagaimana proses terjadinya hipnotis ya. Hipnotis itu sebenarnya gini, hipnotis itu sadar. Salah kalau orang bilang ada hipnotis itu tidak sadar, karena hipnotis itu adalah 99% meningkatkan daya fokus kita, jadi menggunakan daya fokus ya. Nah, hipnotis itu sendiri bisa terjadi dengan cara 5 metode. Artinya dalam arti kata ada 5 tahapan yang harus dilewati untuk hipnotis. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya yang ditemani oleh Kang Rio ini akan membahas salah satu tahapan hipnotis, yaitu preinduksi. Apa itu preinduksi? Preinduksi adalah langkah awal ketika seseorang akan hipnotis. Nah, jadi preinduksi itu langkah pertama. Nah, yang menentukan berhasil atau tidaknya hipnotis itu adalah preinduksi. Nah, jadi kalau preinduksinya gagal, maka tidak akan terjadi hipnotis. Nah, lalu apalagi? Hipnotis itu harus dengan persetujuan. Artinya yang dihipnotis itu harus mau. Kan suka banyak pertanyaan pada saya, baik itu di chat WA ataupun di tanda YouTube dan sebagainya, yang mempertanyakan apa sih perbedaan hipnotis dengan gendam? Ya, hipnotis itu berbeda dengan gendam. Kalau hipnotis itu dia mau, si subjeknya ini atau target kita yang mau dihipnotis, misalkan contoh Kang Rio akan saya hipnotis, itu harus mau dulu. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Kalau dia nolak nggak bisa, karena alam bawah sadar itu dia ada yang namanya critical area, dia menolak. Jadi ketika akan dihipnotis itu tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa perbedaannya dengan gendam? Kalau gendam itu tadi, kalau hipnotis harus mau, kalau gendam itu kebalikannya, dipaksa untuk mau. Nah, itu gendam, dipaksa untuk mau. Tapi kalau hipnotis harus dengan izin, dengan kemauan. Jadi kembali ke materi tadi, gagal ataupun tidaknya hipnotis, atau terjadi ataupun tidaknya hipnotis itu ada pada preinduksi, gitu Kang Rio. Nah, nanti kalau teman-teman yang di rumah yang menyaksikan video ini ingin belajar lebih dalam lagi tentang hipnotis, tapi terkendala dengan masalah biaya private hipnotis, itu bisa saksikan channel YouTube saya ya dengan cara like, komen atau subscribe. Dukung terus channel kita supaya tetap berkembang, dan nanti jangan lupa tombol loncengnya itu dihidupkan supaya ada notifikasi pemberitahuan, tidak tertinggal daripada video-video kita tentang pembelajaran hipnotis. Nah, ini gratis, saya kasih gratis tentang pembelajaran hipnotis pertama untuk pemula. Jadi kita mulai dari preinduksi dulu. Apa itu preinduksi? Preinduksi adalah proses awal ketika akan masuknya hipnotis. Oke, nah saya ada Kang Rio. Baik Kang Rio, kita mulai ya prosesnya. Kang Rio boleh, preinduksi ini kita mulai dengan yang namanya jari lengket dulu. Ya. Nah, boleh jarinya biasa seperti biasa. Oke, fokus. Teman-teman, fokuskan di sini, arahkan. Kang Rio fokus di sini. Oke, saya tanya menurut subjek, bukan menurut saya tapi menurut subjek, menurut Kang Rio, lem apa yang paling kuat nempelnya? Power glue. Power glue. Bisa dibayangkan dan dirasakan nempel? Bisa. Kalau power glue itu Kang Rio pernah pakai? Pakai. Ngelem apa? Ngelem barang-barang elektronik. Nempelnya kuat ya? Kuat. Kang Rio tahu ya kuatnya nempel. Kalau nempel ke tangan itu berarti keras kan? Nah, sekarang bayangkan dan rasakan. Saya kasih power glue di sini sampai meresap ke sela-selanya, ya. Ini sampai meresap ke sela-selanya, maka lem ini semakin lama semakin kering. Bayangkan dan rasakan, lem ini semakin lama semakin kering, dan karena kering itu berarti dia nempel. Kalau nempel itu dia terkunci dan tidak bisa dibuka. Paham ya? Oke, saya hitung dari 1 sampai 3. 1,
lemnya ini, tangannya ini tidak bisa dibuka. 2, sama sekali tidak dibuka. Dan 3, semakin dipaksa dibuka tidak akan bisa dibuka. 1, 2, 3. Oke. Lihat. Nah ini. Tapi sadar ya? Sadar. Bisa dibuka? Boleh ngomong ke kamera. Sadar gak? Sadar. Sadar ya sudah. Sadar kan? Nah ini hipnotis. Ini yang namanya ini hipnotis. Sebenarnya gini loh. Proses terjadi. Gerak. Ini gerak. Ini bisa dibuka tuh. Nah ini gerak. Nah gitu. Tapi sadar kan? Sadar. Sadar. Nah jadi gini loh teman-teman. Hipnotis itu sadar ya. Cuma sebenarnya bukan saya yang menghipnotis, tapi beliau. Kenapa? Karena pemaparan yang gamblang dari saya, penjelasan yang begitu jelas sehingga masuk ke dalam alam bawah sadarnya Kang Rio, ya, sehingga dia mampu memahami apa yang saya katakan. Nah ini yang terjadi. Jadi ini Lengket keras. lengket keras. Oke, ya, oke, keras ya, keras. Nggak bohong kan? Ini bisa digerak, ini nggak bisa dibuka. Nah ini kan gerak tuh. Gerak tuh. Yes. Susah. Ini tapi sadar ya. Sadar. Nah itu makanya orang bilang kalau hipnotis itu tidak sadar ya. Jadi hipnotis itu meningkatkan daya fokus karena dia tadi fokus dengan apa yang saya katakan. Ya Kang saya ya. Oke. Sekarang 1, 2, 3 boleh gitu. Nah itu 1 jari lengket ya. Yang kedua itu yang namanya proses ini tangan baja. Kepalkan tangannya, keraskan. Oke, tangannya keraskan. Oke, seperti apa ya? Oke, seperti ini. Oke, ya. Nah ini, Kang Rio fokus ini. Ini makin keras. Nah, menurut Kang Rio, yang paling keras itu apa? Yang paling tidak bisa dibengkokkan itu apa? Besi. Besi, ya. Oke, bayangkan kalau ini sekarang jadi besi dan keras, ini tidak bisa dibengkokkan sama sekali. 100 kali lipat. Semakin dipaksa dibuka, semakin dipaksa dibengkokkan itu tidak akan bisa dibengkokkan. Paham ya? 1, 2, 3. Rasanya seperti apa Kang Rio? Aduh. Urat nafas taruh. Langsung buka. Ya. Nah ini, tapi sadar gitu. Nah ini yang dinamakan reinduksi dengan tangan yang keras. Nah ini, oke. Bisa ya? Bisa nggak? Semakin dipaksa nggak bisa. Oke. Nah, 1, 2, 3, normal lagi. Nah, kalau kita menyampaikannya tidak benar dan dia tidak bisa menerima, artinya menolak. Ketika kita bilang ini tangan keras, bengkok, tapi dia tidak menerima, maka akan bengkok. Nah, karena Kang Rio menerima, ketika dibilang keras, bengkok, tidak akan bisa dibengkokkan, maka tidak akan bengkok. Gitu. Paham ya? Nah itu, jadi itulah yang dinamakan reinduksi. Sebenarnya masih banyak yang dinamakan reinduksi. Salah satunya adalah itu tadi. Dan kedua ada yang selanjutnya, yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah dengan mata lengket. Ya tadi 1 jari lengket, kemudian tangan keras. Yang ketiga mata lengket. Boleh pejamkan matanya? 1, 2, 3 pejamkan matanya. Nah bayangkan dan rasakan lem yang tadi di jarinya itu saya pindahkan ke matanya. Ya, saya pindahkan ke matanya 1, 2, dua-duanya ada lemnya. Maka secara otomatis anehnya, ya, karena ada lemnya matanya, berarti dia tidak bisa dibuka matanya. Paham ya? Oke, saya hitung dari 1 sampai 3. Setiap hitungan itu matanya semakin lengket dan tidak bisa dibuka. 1 lengket, 2 semakin lengket, dan 3 sangat lengket sekali sehingga tidak bisa dibuka. 1, 2, 3. Boleh. Ya, nah lihat pressingnya. Ini asli ya? Ngomong bener asli nggak? Asli kan? Esek guys. Hah? Esek. Demi Allah itu. Serius. Bukan susah, demi apa jangan semua. Demi Allah. Ya, nah makanya ini adalah proses yang namanya eye catalepsy atau dalam arti kata mata lengket. Nah berarti Kang Rio ini mampu menerima sugesti dari saya. Nah itu saja pelajaran dari saya untuk saat ini. Ini yang dinamakan reinduksi. Nanti selanjutnya ada yang dinamakan induksi. Nah induksi ini dibagi dalam beberapa bagian. Nanti oke. Nah ini minta dibalikin dulu. Oke. 1, 2, 3 normal lagi. Tunggu langsung nih. Ini udah normal ya. Nanti ada yang namanya induksi. Induksi ini nanti proses selanjutnya. Nah itulah proses yang dinamakan
free induksi, proses awal dari terjadinya hipnosis ya, hipnotis. Maka bagi teman-teman yang mau belajar nanti silakan hubungi nomor di bawah ini ataupun di deskripsi. Yang ingin lebih dalam lagi memperdalam tentang hipnotis boleh hubungi untuk belajar private dan selainnya. Lalu kemudian bagi yang terkendala silakan terkendala masalah biaya untuk mengikuti proses pembinaan atau pelatihan dari hipnotis ya. Silakan untuk mengikuti channel saya, dukung terus channel Gus Jamal Official dengan cara subscribe dan menyalakan loncengnya. Dan kalian boleh saja jika suka dengan saya, dengan pelatihan dari saya, silakan, dan boleh mengikuti pelatihan dimanapun, silakan. Itu haknya teman-teman semuanya. Jadi kalau memang suka silakan boleh hubungi nomor saya di bawah ini, nanti ada ya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Saya Gus Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.